Rahasia Weton Pon. Sedikit usaha, rezeki meluap-luap. Pernahkah Anda melihat seseorang yang kelihatannya santai, jarang lembur, tapi hartanya tidak habis-habis? Sementara yang lain banting tulang peras keringat, hasilnya justru pas-pasan? Bisa jadi, mereka adalah pemilik Weton Pon. Menurut Primbon Jawa, ada rahasia besar di balik garis hidup mereka. Sedikit usaha, tapi hasilnya kebangkitan. Kok bisa? Mari kita bedah tuntas hari ini. Sebelum kita lanjut, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan rahasia langit lainnya. Mari kita mulai. Karakter dasar si pemilik Wahyu Kejayaan. Dalam Hazanah Ilmu Titen Primbon Jawa, mereka yang lahir pada pasaran pon bukanlah orang sembarangan. Jika kita bicara tentang sedikit usaha, hasil kebangkitan, maka pondasinya terletak pada karakter dasar yang mereka bawa sejak lahir. Pon secara metafisika disimbolkan dengan elemen senjata atau logam. Ini adalah simbol kekuatan yang diam, namun tajam. Satu aura, lakuning rembulan, bertindak seperti rembulan. Weton Pon secara dominan dinaungi oleh watak lakuning rembulan. Coba Anda bayangkan rembulan di malam hari. Ia tidak bersuara, ia tidak membakar seperti matahari, namun kehadirannya memberikan arah bagi mereka yang tersesat di kegelapan. Rembulan memiliki daya tarik gravitasi yang mampu menggerakkan pasang surut air laut. Begitulah karakter pemilik Weton Pon. Mereka memiliki karisma alami yang membuat orang lain secara sukarela membantu mereka. Inilah kunci mengapa usaha mereka terlihat sedikit. Karena mereka tidak bekerja sendirian. Semesta dan orang-orang di sekelilingnya seolah-olah bergerak menjadi asisten bagi kesuksesan mereka. Mereka adalah tipe orang yang jika masuk ke sebuah ruangan, auranya langsung terasa tenang namun disegani. Dua kekuatan pikiran di atas otot. Banyak orang sukses karena bekerja 20 jam sehari, tapi Weton Pon sukses karena mereka tahu kapan harus bergerak. Mereka adalah pengamat yang ulung. Sebelum melangkah, mereka sudah menghitung kemungkinan secara batiniah. Primbon menyebutnya sebagai orang yang memiliki insting wahyu. Mereka tidak perlu banting tulang sampai encok, karena mereka bekerja dengan strategi. Jika orang lain menebang pohon dengan kapak tumpul selama 10 jam, si Weton Pon akan menghabiskan 8 jam untuk mengasah kapaknya, dan hanya butuh 2 jam untuk merobohkan pohon tersebut. Itulah filosofi, sedikit usaha, hasil kebangkitan, yang sebenarnya. Mereka cerdas secara emosional dan spiritual. 3 magnet rezeki yang tenang. Karakter dasar lainnya adalah sifatnya yang cenderung tidak mudah goyah atau anteng. Dalam psikologi Jawa, orang yang anteng itu lebih mudah didatangi rezeki. Mengapa? Karena rezeki itu ibarat burung. Jika kita mengejarnya dengan gerasak-gerusuk, ia akan terbang. Tapi jika kita tenang dan memiliki daya pikat, maka rezeki itu yang akan hinggap. Weton Pon memiliki bakat alami untuk menjadi pusat perhatian tanpa harus berteriak. Hal ini membuat peluang bisnis, tawaran kerjasama, atau keberuntungan seringkali datang mengetuk pintu rumah mereka tanpa mereka cari dengan susah payah. Mereka memiliki kemampuan komunikasi yang diplomatis, santun, namun menghujam tepat ke sasaran. 4 keteguhan yang tersembunyi. Jangan terkecoh dengan penampilan mereka yang mungkin terlihat santai atau bahkan malas bagi sebagian orang. Di balik ketenangan itu, ada keteguhan mental yang sangat kuat. Sekali mereka memiliki keinginan, doa dan batin mereka bekerja dengan frekuensi yang sangat tinggi. Weton Pon jarang mengeluh. Mereka menyimpan rencana mereka rapat-rapat, aspek logam yang padat. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan mengejutkan semua orang dengan pencapaian yang luar biasa. Mereka adalah tipe yang diam-diam kaya, diam-diam naik jabatan, atau diam-diam punya aset di mana-mana. Jadi, jika Anda lahir di Weton Pon, sadarilah bahwa kekuatan terbesar Anda bukan pada seberapa keras Anda memeras keringat, melainkan pada seberapa tajam Anda menggunakan akal dan seberapa tenang Anda menjaga hati. Karena bagi Anda, keberuntungan adalah hak lahir yang akan selalu mengikuti kemanapun Anda melangkah. Misteri naungan Sang Pancasuda. Jika di pembahasan pertama kita membahas karakter, di pembahasan ini kita akan membedah suratan langit yang menaungi Weton Pon. Dalam perhitungan Pancasuda, sebuah sistem perhitungan kuno untuk melihat nasib dan keberuntungan manusia, sebagian besar pemilik Weton Pon diberkati dengan naungan Wasesa Segara.
Inilah rahasia utama mengapa mereka bisa mendapatkan hasil yang kebangkitan atau luar biasa meski usahanya terlihat minimal. 1. Filosofi Wasesa Segara, rezeki seluas samudera. Apa itu Wasesa Segara? Secara harfiah, ini berarti wisesa, kekuasaan wewenang, dan segara, lautan. Dalam primbon Jawa, orang yang bernaung di bawah Wasesa Segara memiliki garis hidup yang unik. Rezeki mereka tidak seperti sungai yang mengalir kecil, melainkan seperti samudera yang luas dan tak bertepi. Samudera memiliki sifat menampung segala hal. Begitu pula pemilik weton pon, mereka memiliki kapasitas untuk menampung keberuntungan besar. Seringkali, tanpa mereka rencanakan, ada saja jalan rezeki yang terbuka. Entah itu melalui relasi baru, peluang bisnis yang tiba-tiba datang, atau keajaiban kecil yang terjadi secara konsisten dalam hidup mereka. Mereka tidak perlu mengejar uang sampai ke ujung dunia, karena mereka adalah wadah yang diletakkan semesta tepat di bawah pancuran rezeki. 2. Karakter pemaaf yang membuka keran keberuntungan. Ada satu rahasia dalam Wasesa Segara yang jarang diketahui orang. Samudera itu luas karena ia mampu menampung segala macam air, baik yang jernih maupun yang kotor, namun ia tetap menjadi luas dan biru. Begitu pula pemilik weton pon, mereka umumnya memiliki hati yang luas dan pemaaf. Dalam hukum spiritual Jawa, sifat pemaaf dan tidak pendendam adalah magnet rezeki yang paling kuat. Ketika hati bersih dari rasa benci, energi kemakmuran akan masuk tanpa hambatan. Inilah yang membuat usaha mereka yang sedikit menjadi berkah. Rezeki mereka tidak terhambat oleh konflik atau drama yang menguras energi. Mereka fokus pada pertumbuhan, bukan pada permusuhan. 3. Intuisi yang selaras dengan alam. Naungan Pancasuda ini juga memberikan weton pon sebuah radar batiniah. Mereka seringkali memiliki feeling yang sangat kuat. Mereka tahu kapan harus masuk ke sebuah investasi, dan kapan harus mundur dari kerjasama yang merugikan. Saat orang lain menghabiskan banyak waktu melakukan riset pasar yang melelahkan, pemilik weton pon cukup mengandalkan ketajaman intuisinya. Sedikit usaha dalam berpikir, namun hasilnya akurat. Mereka seolah-olah memiliki bisikan dari alam semesta yang menuntun mereka pada pilihan-pilihan yang menguntungkan. Inilah yang sering dianggap orang lain sebagai keberuntungan buta. Padahal itu adalah sinkronisasi antara batin mereka dengan naungan langit. 4. Keberuntungan yang menular. Pemilik weton pon yang bernaung di bawah Wasesa Segara juga memiliki aura, pembawa keberuntungan, bagi orang di sekitarnya. Sering terjadi, sebuah perusahaan yang hampir bangkrut tiba-tiba bangkit setelah mempekerjakan orang dengan weton pon. Atau sebuah keluarga yang tadinya sulit, menjadi makmur setelah anak atau menantu yang lahir di hari pon masuk ke dalam lingkungan tersebut. Mengapa ini terjadi? Karena energi samudera yang mereka bawa bersifat meluap. Mereka tidak hanya sukses untuk diri sendiri, tapi energi suksesnya tumpah ke orang-orang terdekatnya. Inilah hasil yang kebangkitan, hasil yang melampaui batas diri mereka sendiri. Jadi, jika saat ini Anda yang lahir di weton pon merasa hidup masih terasa sulit, coba tanyakan pada hati Anda, sudahkah Anda seluas samudera dalam memaafkan? Sudahkah Anda tenang seperti laut dalam menghadapi badai? Karena naungan Wasesa Segara menanti Anda untuk menyelaraskan diri agar keran rezeki itu terbuka sepenuhnya. Kekuatan batin yang menarik materi. Jika di pembahasan sebelumnya membahas tentang garis nasib dari langit, maka di pembahasan ini kita akan membedah mesin penggerak di dalam diri Anda. Mengapa weton pon bisa bekerja lebih sedikit tapi mendapatkan lebih banyak? Jawabannya bukan karena mereka memakai jimat, melainkan karena mereka memiliki magnet batin yang frekuensinya selaras dengan kemakmuran duniawi. Satu fenomena, sugih tanpa banda, kaya tanpa harta fisik lebih dulu. Dalam ajaran Jawa, ada istilah sugih tanpa banda. Bagi weton pon, hal ini bermanifestasi dalam bentuk kekayaan mental. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tenang. Mereka tidak merasa kekurangan, meskipun secara fisik harta mungkin belum terlihat. Kekuatan batin ini menciptakan getaran atau vibrasi yang sangat kuat. Dalam hukum alam, semesta akan memberikan apa yang Anda rasakan, bukan apa yang Anda minta. Karena weton pon seringkali merasa cukup dan tenang, alam semesta justru merasa gemas,
untuk memberikan lebih banyak lagi kepada mereka. Inilah yang membuat usaha kecil mereka tiba-tiba membuahkan hasil yang berlipat ganda. Batin mereka sudah menang sebelum fisiknya bertarung. Dua kekuatan doa dan ngerogoh sukmo, kecil-kecilan. Wetonpon secara alami memiliki bakat spiritualitas yang tinggi. Tanpa harus menjadi pertapa, mereka seringkali melakukan ritual batin dalam keseharian mereka. Misalnya, saat mereka menginginkan sesuatu, mereka tidak berteriak atau menggebu-gebu, melainkan membatin dengan sangat dalam. Doa orang Wetonpon itu tembus ke langit karena niatnya yang lurus. Mereka memiliki kemampuan fokus yang luar biasa. Saat mereka memikirkan sebuah peluang bisnis sambil menyeruput kopi di sore hari, sebenarnya batin mereka sedang bekerja keras menarik peluang itu mendekat. Orang melihatnya mereka hanya duduk santai. Padahal, antena, batinnya sedang memancarkan sinyal ke seluruh penjuru mata angin untuk mendatangkan rezeki. 3 sifat, loman, dermawan, sebagai pelumas rezeki. Salah satu rahasia batin Wetonpon yang paling kuat adalah sifat tidak tegaan. Mereka biasanya memiliki empati yang tinggi. Ketika mereka memberi kepada orang lain, mereka melakukannya dengan tulus tanpa merasa kehilangan. Disinilah letak keajaibannya. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Wetonpon dengan rasa ikhlas, akan kembali sebagai ribuan rupiah melalui jalan yang tidak masuk akal. Ini adalah usaha sedikit, dalam bentuk sedekah, yang menghasilkan hasil kebangkitan dalam bentuk rezeki tak terduga. Batin mereka tahu bahwa harta hanyalah titipan, dan sikap melepaskan inilah yang justru membuat harta semakin mengejar mereka. 4. Menghindari gupuh dan luthu, kepanikan dan ketergesaan. Rezeki itu takut pada orang yang panik. Wetonpon diberkati dengan pembawaan yang cenderung tenang atau slow response terhadap tekanan. Saat krisis datang, mereka tidak mudah goyah. Ketentraman batin ini adalah aset paling mahal. Ketika orang lain panik dan melakukan kesalahan fatal dalam bisnis, Wetonpon tetap tenang, menunggu saat yang tepat, dan mengambil keputusan kecil yang sangat akurat. Inilah mengapa hasilnya bisa kebangkitan. Karena keputusan yang diambil dalam kondisi batin yang stabil selalu bernilai jauh lebih mahal daripada kerja keras yang dilakukan dalam kondisi stres. Jadi, rahasia besar Anda sebagai Wetonpon adalah kekuatan pikiran dan ketulusan hati. Jika Anda merasa rezeki masih seret, coba cek kondisi batin Anda. Bersihkan hati dari rasa iri, mulailah bersyukur dengan sungguh-sungguh, dan biarkan magnet batin Anda bekerja menarik kemakmuran itu mendekat ke pelukan Anda tanpa perlu Anda kejar hingga kehabisan napas. Bidang usaha yang paling gacor. Seringkali kita melihat seseorang yang sudah bekerja sangat keras namun, hasilnya tetap di situ-situ saja. Dalam ilmu primbon, hal ini disebut sebagai salah mangsa atau salah menaruh energi. Agar prinsip sedikit usaha hasil kebangkitan ini bekerja maksimal bagi Wetonpon, Anda harus menempatkan diri pada wadah yang tepat. Mengingat elemen pon adalah logam dan karakternya adalah lakuning rembulan, berikut adalah bidang-bidang yang akan membuat rezeki Anda meledak. 1. Bidang negosiasi dan perdagangan, makelar kelas atas. Wetonpon memiliki lidah yang berbisa, dalam arti positif. Kata-katanya punya daya hipnotis. Oleh karena itu, bidang perdagangan, terutama sebagai perantara atau negosiator, sangatlah cocok. Anda tidak perlu memproduksi barang sendiri, tidak perlu punya pabrik, atau mengurus logistik yang rumit. Cukup dengan mempertemukan penjual dan pembeli, atau menjadi sosok di balik kesepakatan besar, Anda bisa mendapatkan komisi yang luar biasa. Disinilah letak sedikit usahanya. Hanya bermodal kata-kata dan relasi, namun hasilnya bisa menyamai gaji orang kantoran selama setahun. 2. Investasi dan pengelolaan aset. Uang bekerja untuk Anda. Karena Wetonpon dinaungi elemen logam yang stabil, mereka memiliki insting yang tajam dalam melihat nilai sebuah aset. Bidang investasi seperti saham, properti, atau emas sangatlah gacor untuk Anda. Wetonpon adalah tipe orang yang lebih baik membiarkan uang bekerja untuk mereka daripada mereka bekerja untuk uang. Anda memiliki kesabaran untuk menunggu saat yang tepat untuk membeli dan menjual. Dengan hanya melakukan beberapa kali transaksi strategis dalam setahun, kekayaan Anda bisa bertumbuh secara eksponensial. 3. Bidang kreatif dan idealis, menjual gagasan. Dinaungi aura rembulan yang artistik,
Weton Pon sangat cocok di dunia kreatif. Menjadi desainer, penulis, kreator konten, atau konsultan adalah jalan pintas menuju kemakmuran. Bagi Anda, satu ide brilian yang lahir dari perenungan malam hari jauh lebih mahal harganya daripada kerja fisik sebulan penuh. Jangan paksa diri Anda melakukan pekerjaan yang sifatnya repetitif atau monoton. Fokuslah pada pekerjaan yang menghargai kualitas ide. Di bidang ini, Anda bisa bekerja dari rumah, dengan jam kerja yang santai, namun bayaran yang didapat seringkali membuat orang lain geleng-geleng kepala. 4 bidang kepemimpinan dan manajemen strategis. Weton Pon memiliki bakat alami untuk mengatur orang lain tanpa terlihat memerintah. Di dunia profesional, Anda sangat cocok menduduki posisi manajerial atau menjadi pemilik usaha, owner. Tugas Anda bukan untuk turun ke lapangan mencangkul, melainkan menjadi otak di balik layar. Dengan memberikan instruksi yang tepat dan menempatkan orang di posisi yang benar, sebuah organisasi bisa sukses besar di bawah tangan dingin Anda. Sedikit perintah dari Anda, namun dampaknya merubah nasib banyak orang dan tentu saja mendatangkan pundi-pundi rupiah yang berlimpah. 5. Bidang spiritual dan konsultasi. Karena kedekatan batinnya dengan alam semesta, Weton Pon seringkali dipercaya menjadi tempat curhat atau penasihat. Menjadi mentor, motivator, atau konsultan spiritual bisa menjadi ladang rezeki yang sangat luas. Orang rela membayar mahal untuk ketenangan dan solusi yang Anda berikan melalui pemikiran Anda yang jernih. Kunci utama bagi Weton Pon adalah cari pekerjaan yang mengandalkan strategi, bukan tenaga fisik. Jika Anda masih merasa lelah secara fisik namun dompet tetap tipis, mungkin ini saatnya Anda berhenti sejenak dan beralih ke salah satu bidang di atas. Ingat, takdir Anda bukan untuk menjadi kuli semesta, melainkan menjadi pengelola kemakmuran semesta. Pantangan agar rezeki tidak mampet. Memiliki nasib sebagai anak emas. Semesta dengan keberuntungan Weton Pon ibarat memegang sebuah pusaka yang sangat tajam. Jika Anda tahu cara merawatnya, ia akan menjaga Anda. Namun, jika Anda melanggar pantangannya, ketajaman itu bisa berbalik melukai diri sendiri. Banyak pemilik Weton Pon yang awalnya sukses luar biasa, tiba-tiba jatuh bangkrut atau hidupnya penuh masalah, karena mereka melanggar aturan tak tertulis dari alam semesta ini. 1. Penyakit, adigang, adigung, adiguna, kesombongan. Pantangan terbesar dan paling fatal bagi Weton Pon adalah kesombongan. Karena Anda sering mendapatkan hasil besar dengan usaha yang relatif lebih ringan dibanding orang lain, akan muncul godaan besar dalam hati untuk meremehkan perjuangan orang lain. Dalam filosofi Jawa, sifat adigang membanggakan kekuatan, adigung membanggakan kekuasaan, dan adiguna membanggakan kecerdasan, adalah racun bagi naungan Wasesa Segara. Begitu Anda merasa paling hebat dan mulai merendahkan mereka yang sedang banting tulang, saat itulah semesta akan mulai menutup keran rezeki Anda. Ingat, rezeki Anda besar karena izin langit, bukan semata-mata karena kehebatan Anda. Tetaplah merunduk seperti padi yang berisi 2 sifat, culas, atau curang dalam kesepakatan. Karena Weton Pon berbakat dalam negosiasi dan perdagangan, godaan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur sangatlah besar. Mungkin Anda berpikir, hanya sedikit curang tidak akan masalah. Namun, bagi Weton Pon, kejujuran adalah harga mati untuk mempertahankan vibrasi keberuntungan. Sekali Anda berbuat culas atau merugikan orang lain secara sengaja, magnet rezeki yang ada pada batin Anda akan rusak. Hasil yang tadinya, kebangkitan, akan berubah menjadi kebangkitan dalam hal masalah atau musibah. Uang yang didapat dari ketidakjujuran bagi Weton Pon biasanya akan habis untuk hal-hal yang tidak terduga, seperti biaya pengobatan atau kerugian yang lebih besar. 3. Malas yang berlebihan, terlena dalam kenyamanan. Ada garis tipis antara bekerja cerdas dengan sedikit usaha dan menjadi malas. Karena sering beruntung, Weton Pon sering terjebak dalam zona nyaman yang mematikan. Mereka mulai menunda-nunda pekerjaan atau bahkan tidak mau bergerak sama sekali karena merasa, toh nanti rezeki datang sendiri. Alam semesta menyukai gerak. Meskipun usaha Anda sedikit, usaha itu harus tetap ada sebagai pancingan. Jika Anda benar-benar berhenti bergerak dan hanya berpangku tangan, maka energi lakuning rembulan Anda akan meredup. Jangan sampai Anda menjadi wadah yang bocor,
karena kemalasan yang mendarah daging. 4. Menyakiti hati orang tua, terutama ibu. Weton Pon sangat bergantung pada restu langit, dan restu langit di bumi adalah orang tua. Mengingat karakter Pon yang terkadang keras kepala karena merasa benar sendiri, konflik dengan orang tua sering menjadi titik balik jatuhnya kejayaan mereka. Khusus bagi Weton Pon, doa seorang ibu adalah pelumas utama bagi rezeki Wasesa Segara. Jika hubungan Anda dengan orang tua tidak harmonis, jangan heran jika usaha yang biasanya mudah tiba-tiba menjadi sangat sulit dan penuh rintangan. Jika ingin rezeki tetap kebangkitan, pastikan bakti Anda kepada orang tua juga kebangkitan. 5. Mengabaikan sisi spiritual. Pantangan terakhir adalah melupakan sang pemberi. Weton Pon yang sudah sukses seringkali lupa untuk bersyukur atau berhenti melakukan ritual batin yang biasa mereka lakukan saat masih sulit. Jangan biarkan harta duniawi membuat Anda jauh dari sisi spiritual. Luangkan waktu untuk menyepi, merenung, atau sekadar bersyukur atas setiap kemudahan yang Anda dapatkan. Menjaga rezeki agar tidak mampet jauh lebih sulit daripada mendatangkannya. Bagi Anda pemilik Weton Pon, tetaplah waspada. Hindari 5 pantangan ini jika Anda ingin keberuntungan, usaha sedikit hasil selangit, ini bertahan seumur hidup hingga ke anak cucu. Kunci keberuntungan di tahun ini kita telah sampai pada bagian akhir sekaligus yang paling krusial. Mengapa tahun ini dan masa depan dekat menjadi sangat penting bagi Anda pemilik Weton Pon? Dalam siklus cakra langit, energi pasaran Pon sedang berada dalam posisi mumbul atau menanjak. Setelah melewati berbagai fase pembersihan di tahun-tahun sebelumnya, kini saatnya Anda memanen apa yang selama ini tertanam di alam batin Anda. 1. Momentum, tibo rezeki, jatuhnya rezeki. Berdasarkan ramalan garis hidup Primbon, tahun ini adalah tahun transmutasi bagi Weton Pon. Artinya, usaha-usaha kecil yang mungkin pernah Anda lakukan 2 atau 3 tahun lalu, yang mungkin sempat Anda lupakan, tiba-tiba akan membuahkan hasil secara serentak. Ini adalah momen di mana benih yang tidur mulai berkecambah. Anda mungkin akan menerima panggilan telepon tak terduga, tawaran kerjasama dari kawan lama, atau ide sederhana yang tiba-tiba viral dan mendatangkan materi. Kuncinya adalah peka terhadap tanda. Jangan abaikan kebetulan-kebetulan kecil, karena di tahun ini tidak ada yang benar-benar kebetulan bagi Weton Pon. Semesta sedang mengirimkan sinyal keberuntungan secara intens. 2. Kekuatan arah rezeki, mencari angin yang tepat. Dalam Primbon, setiap weton memiliki arah keberuntungan. Untuk tahun ini, bagi pemilik Weton Pon, kekuatan besar datang dari arah selatan dan timur. Jika Anda berencana membuka usaha, melakukan pertemuan bisnis penting, atau mencari inspirasi, cobalah untuk lebih banyak bergerak atau menghadap ke arah tersebut secara simbolis maupun geografis. Angin yang bertiup dari arah ini membawa energi, kemakmuran samudera. Ini akan memperkuat naungan Wasesa Segara Anda. Jika Anda merasa buntu di rumah, cobalah keluar sebentar ke arah tersebut, carilah ketenangan, dan biasanya ide mahal akan muncul secara tiba-tiba di sana. 3. Investasi pada networking dan silaturahmi. Tahun ini, rezeki Anda tidak datang dari kerja keras fisik sendirian, melainkan dari pintu orang lain. Sifat lakuning rembulan Anda akan sangat bercahaya tahun ini. Perbanyaklah silaturahmi, hadirilah pertemuan-pertemuan, atau sekadar menyapa kembali relasi lama. Ingat prinsip kita, sedikit usaha, hasil kebangkitan. 1. Jabat tangan yang tepat di tahun ini bisa bernilai lebih besar daripada kerja lembur selama berbulan-bulan. Jangan menutup diri. Dunia ingin melihat cahaya Anda, dan melalui interaksi sosial itulah, materi akan mengalir masuk ke kantong Anda. 4. Waspada pada sasi suro dan fase bulan. Sebagai pemilik weton yang dinaungi rembulan, perhatikan siklus bulan purnama. Pada saat bulan bulat sempurna, energi Anda berada di puncaknya. Gunakan waktu tersebut untuk mengambil keputusan besar atau meluncurkan produk usaha baru. Namun, tetaplah waspada pada bulan-bulan suro atau bulan prihatin. Di masa itu, gunakan waktu untuk menabung energi dan lebih banyak bersedekah sebagai bentuk tolak bala agar keberuntungan Anda tidak terinterupsi oleh energi negatif dari luar. 5. Afirmasi. Saya adalah wadah keberuntungan.
Kunci terakhir untuk menutup pembahasan ini adalah kekuatan kata-kata. Weton Pon memiliki kekuatan pahit lidah atau mantra dadi. Apa yang Anda ucapkan seringkali menjadi kenyataan. Mulailah setiap pagi dengan afirmasi bahwa Anda adalah magnet rezeki. Katakan pada diri sendiri bahwa hari ini, dengan usaha yang ringan, Tuhan akan memberikan hasil yang berlimpah. Keyakinan mutlak ini akan mengunci semua potensi yang kita bahas dari sebelumnya menjadi kenyataan fisik. Gerbang kemakmuran sudah di depan mata. Weton Pon tidak diciptakan untuk hidup dalam kekurangan. Anda diciptakan untuk menjadi bukti bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang memiliki batin yang tenang dan strategi yang tajam. Siapkan diri Anda. Karena hasil yang kebangkitan itu sedang dalam perjalanan menuju pintu rumah Anda. Itulah pembahasan rahasia kejayaan Weton Pon yang jarang diungkap ke publik. Jika Anda merasakan getaran positif saat menyimak video ini, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa masa kejayaan Anda memang sudah dekat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan bagikan ke media sosial Anda agar manfaatnya tersebar luas. Bagi Anda yang ingin konsultasi atau ingin saya membahas weton lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Saya doakan, apapun weton Anda, semoga rezeki dan keberkahan selalu menyertai langkah Anda. Rahayu, Rahayu, Rahayu.